Huawei Mate 10 Pro di harganya yang sekarang cuma 2 jutaan bisa jadi HP second paling feature pack dan juga worth it di harganya. So, langsung aja kita review Mate 10 Pro di tahun 2021. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review Mate 10 Pro di tahun 2021. Seperti biasa mari kita bahas harga dan speknya dulu. Untuk harga sekarang kalian bisa beli di harga 2,3 juta aja. Itu single SIM dengan RAM 6GB dan internal storage sebesar 128GB. Lumayan besar untuk harganya. Seperti biasa kalau kalian ingin beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini Radeon Shogun versi SMA, very nice, gue juga udah taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon, atau bukan Snapdragon, Kirin 970 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 6 inci OLED display Full HD yang pastinya dengan PPI sebesar 402, storage-nya UFS 2.1, ada NFC, stereo speaker, dan juga dia itu pakai USB Type-C 3.1 on the go, 4000 mAh baterai, dan juga bisa fast charging dengan sampai 22,5 watt. So ya, untuk desain dan displaynya sendiri ini untuk build-nya yang pastinya ini masih sangat premium dengan glass back dan juga metal frame. Desain belakangnya juga ini menurut gue masih kelihatan sangat elegan dan keren. Cuma ya memang untuk desain depan atau layarnya sendiri ini kerasa sedikit outdated dengan dagu dan jidat yang agak tebal. Tapi at least masih kelihatan premium. Dan untuk pemakaian satu tangan, ini walau first impression itu kan 6 inci kelihatannya kayak HP kecil, tapi dia karena aspek rasionya nggak tinggi banget, hanya 18:9, jadi lebarnya tuh di Mate 10 Pro selebar HP zaman sekarang yang punya layar sekitar 6,5 sampai 0,7 inci. Yang artinya apa? Artinya pemakaian satu tangan memang rada sulit. Ini HP lebih ke two-handed usage menurut gue. Terus juga ya, sebenarnya gue bilang di speknya ada NFC, dia tuh posisi NFC-nya basic di daerah kamera, dan untuk scanning-nya sendiri ini pretty much sangat bagus. Bisa kita lihat, ini nge-scan-nya tuh pretty much 10 dari 10 selalu bekerja. Sangat cepat dan juga sangat akurat. Mantap banget. Dan untuk LED notifikasi ada juga, dia itu posisinya di sebelah kiri earpiece, itu LED notifikasi berwarna. Dan untuk fingerprint-nya ini tuh ada di belakang. Untuk kecepatannya ini masih sangat cepat dan juga sangat akurat dan konsisten. Kalian juga bisa pakai Face ID-nya yang punya kecepatan lebih cepat dan lebih akurat daripada fingerprint. Pretty much ini instan banget, tapi gue nggak rekomen karena sebenarnya gue bilang seperti biasa dia itu kameranya untuk nge-scan-nya pakai kamera biasa, jadi nggak seaman daripada pakai fingerprint. Jadi mending stick to the fingerprint aja. Nah, terus untuk kualitas layarnya di tahun 2021 sekalipun, untuk harganya ini masih sangat bagus banget. Masih punya detail yang super sharp dengan warna yang natural dan juga viewing angle yang bagus. Kalau mau dibandingin dengan HP di harga yang mirip kayak Xperia XZ3, XZ2 Premium, gue bisa bilang kualitasnya bisa bersaing dengan XZ3 dan lebih bagus dari XZ2 Premium berkat si layar OLED-nya. Full brightness juga ini di Mate 10 Pro bisa cukup terang, tapi bukan flagship level zaman sekarang yang pastinya. Ya ini si brightness satu lebih ke HP mid-range lah untuk zaman sekarang. Tapi at least dia untuk pemakaian outdoor dengan kondisi matahari terik bisa kita lihat di B-roll ini masih lumayan usable walaupun layarnya memang kelihatan gelap daripada biasanya. Last but not least, untuk touch delay-nya sendiri ini nggak ada sama sekali. Mau coba ngetik keyboard atau navigasi OS semua kerasa smooth, dan kalau misalnya mau dibandingin dengan XZ3 atau HP Sony lainnya, gue bisa bilang touch responsivity-nya lebih responsif di Huawei Mate 10 Pro, which is very nice. Next, untuk si audio quality-nya, yang pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C, karena sayangnya udah nggak ada headphone jack juga di Mate 10 Pro, dan ya ini gue bisa bilang sudah lumayan bagus banget. Masih ada bau-bau flagship-nya. Oh ya, by the way, ini kabelnya tuh gue pakai kabel converter Google Pixel ya. Oke, so balik lagi ke kualitasnya. Untuk kualitasnya sendiri ini sangat warm dan bassy, dengan bass yang punchy banget, vokal yang kerasa jernih dan bulat, separasi instrumen yang oke, dan juga soundstage yang surprisingly sangat bagus. Cuma menurut gue ini bassnya untuk kuping gue agak sedikit overwhelming. Jadi agak sedikit bleber ke mid-nya. Tapi mungkin ini buat beberapa orang, karena kuping orang kan berbeda, ini nggak masalah sama sekali. Oh ya, dan untuk full volume ini juga bisa super keras banget. Gue coba tes pakai headphone Sporta Pro, di volume sekitar 65-70% aja udah kerasa sangat keras untuk selera gue. So ya, kalau mau di rating ini gue bisa bilang gue kasih rating audionya 7 dari 10. Dan untuk kualitas dual speakernya, ini sebelum kita masuk ke kualitasnya sendiri, ini tuh yang gue rasa tuh dia speaker earpiece-nya jauh lebih sunyi dan lebih cempreng dibanding si main speakernya yang ada di sebelah port Type-C. Jadi ya nggak kayak Mate 20 Pro ya. Di Mate 10 Pro dia bisa kita lihat ini speakernya tuh di sini, nggak nyatu sama USB Type-C. Yang sangat bagus karena kualitasnya jauh lebih bagus daripada Mate 20 Pro. So ya,
Untuk kualitasnya sendiri ini masih sangat bagus. Masih kayak HP flagship, overall punya suara yang sangat imersif, dan soundstage yang cukup luas, suara vokal yang sangat jernih, dan juga dia punya overall sound quality yang sangat bulat, nggak cempreng. Oh ya, terus separasi instrumen juga ini cukup jelas, dan juga full volumenya bisa cukup keras dengan zero distortion, which is very nice. Kalau mau dibandingin dengan seperti gue bilang, Mate 20 Pro atau XZ2 atau XZ3, gue bisa bilang di Mate 10 Pro kerasa lebih bagus. Terutama dari soundstage itu kerasa lebih luas daripada HP tersebut. So ya, untuk kualitas speakernya ini kalau mau di rating gue bisa bilang sekitar 8 dari 10. Sangat bagus untuk HP second di harganya. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya. Tapi guys, moving on ke si kamera quality. Untuk kamera belakang ini setupnya dua kamera. Main kameranya 12 megapiksel dengan f1.6 yang udah ada optical image stabilization. Sekarang kamera keduanya ini 20 megapiksel black and white kamera dengan f1.6. Cuma sih menurut gue ini untuk si black and white kamera sendiri ini rada nggak kepake. Jadi untuk reviewnya gue bakal review main kameranya aja ya yang sering dipakai. Dan untuk kamera depan dia itu 8 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. So, untuk kualitas main kameranya ini masih ada bau-bau flagshipnya banget. Ini gue dengan AI mode nyala, overall gambar masih kelihatan sangat bagus dan appealing. Dengan detail yang masih sharp, dynamic range yang relatif oke, dan juga warna yang sangat vibrant. Kalau kurang suka dengan warna yang vibrant banget sih gampang banget ya guys, tinggal matiin aja AI mode-nya dan itu warnanya bakal lebih natural. So ya, overall kalau mau dibandingin dengan XZ3, XZ2 Premium, ini jauh lebih bagus di Mate 10 Pro menurut gue. Dan juga bisa bersaing dengan HP flagship kelas tinggi kayak Galaxy S9 pada zamannya. Terus kalau untuk di harga yang sama, kalau bisa mau dibandingin dengan HP baru, ini gak usah ditanyain lagi, Mate 10 Pro jauh lebih bagus daripada HP-HP baru di harga yang sama. Hands down. Dan untuk foto low light-nya di Mate 10 Pro, surprisingly dia udah ada dedicated night mode. Very nice. Jadi ya, bisa kita lihat ini gambar overall sebenarnya masih kelihatan cukup oke dengan noise yang minimum, gambar yang overall terang, dan juga dia punya detail yang masih sangat sharp. Cuma ini bisa kita lihat di beberapa foto, terutama foto daun nih, daun aglonema, ini kadang-kadang suka kelihatan warnanya tuh wash out banget, tapi dia itu nggak selalu kok. Cuma kadang-kadang aja. Ini memang rada menyayangkan, tapi menurut gue ini overall masih sangat bagus kamera low light-nya. Dan untuk selfie kameranya walau cuma 8 megapiksel menurut gue masih sangat bagus, masih punya detail yang cukup sharp dengan warna dan kontras yang bagus, dan juga backlight foto masih kelihatan flagship, masih lumayan bagus. Dan terakhir untuk video recordingnya, kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps. So ya, ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Dan oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kita coba stabilisasi. Dynamic range. Seperti biasa fokusin kan daun, fokus lumayan bagus. Overall sih kalau di kamera atau di HP ini kualitas gambarnya lumayan oke. Dan ya kalian juga bisa nilai di bawah gimana kualitas audionya tersebut. Dan untuk si gaming performance sendiri, dia itu pakai chipset Kirin 970 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Kalau mau dibandingin dengan Snapdragon counterpart, ini tuh mirip sama Snapdragon 845 kalau nggak salah. Tapi ya, untuk si gaming performance sendiri, sayangnya Kirin 970 di tahun 2021, performanya ini lebih ke arah HP mid-end atau low-end malahan. Bisa kita lihat ini gue coba main game Genshin Impact, for some reason banyak banget stutter di settingan low setting yang ngebikin gameplay jadi agak unplayable. Cuma ya at least ini ada positifnya, untungnya kalau misal main lama sekalipun ini HP-nya nggak cepet panas dan gue nggak ngerasa ada thermal throttling yang noticeable. Tapi ya overall gue nggak rekomen main game berat banget kayak Genshin atau Bright Memory sih di Mate 10 Pro. Mending main game enteng aja. Atau mungkin semi-demanding kayak PUBG, tapi gue lebih rekomen main game casual aja kayak Subway Surfer. I don't know, gue jarang banget main game mobile atau rhythm game kayak
D4DJ atau Bandori itu mungkin lebih bagus. Oh ya, speaking of rhythm game, ini di Mate 10 Pro, main rhythm game kayak D4DJ ini sebenarnya di difficulty tinggi sekalipun gue ngerasa nggak ada touch delay sama sekali. Cuma sayangnya seperti adiknya Mate 20 Pro, di Mate 10 Pro ini ada audio delay yang sangat noticeable banget. Yang nggak bikin memang rada sulit main lagu di difficulty tinggi kalau misal main di HP ini. So ya, overall gaming performance ini untuk harganya masih cukup oke, tapi kalau misalnya dibandingin dengan Snapdragon 845 yang pastinya jauh lebih bagus dan lebih konsisten di chipset tersebut. UI experience. So, untuk UI experience sendiri, mari kita bahas di OS sendiri. Kalau untuk OS, kalau misalnya kita ke setting, terus kita scroll all the way to the bottom ke system, dan ke about phone, ini di EMUI versi 9 yang berbasis Android 9 Pie. Dan untuk si security patch-nya, kalau misalnya kita ke security and privacy, ini di security September 2019. Jadi memang ini udah tua banget versinya, dan gak bakal dikasih update kayak yang baru. Ini kalau nggak salah Android 9 tuh update terakhir untuk HP ini. Tapi untungnya dia masih ada Google Play yang pastinya. Day-to-day performance ini masih sangat bagus. Gue bisa bilang ini lebih bagus daripada Exit 3 menurut gue. Atau HP Sony dengan Snapdragon 845 lainnya. Mungkin berkat CPU-nya yang lebih efisien dan lebih gak cepat panas. Tapi ya, multitasking masih kerasa smooth berkat RAM yang lebih besar, 6GB, launching aplikasi juga masih lumayan cepat, dan juga navigasi OS ini overall masih kerasa konsisten dan optimized. Walaupun jujur memang gue kurang suka ini heavy skin-nya EMUI, gue personal lebih prefer stok Android, atau kalau misal mau heavy skin juga gue at least lebih suka skin kayak One UI yang walaupun dia itu heavy skin tapi dia itu kerasa sangat polish, gak niru-niru, dan juga yang paling penting optimize. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, ini karena HP flagship jadi gak usah diragukan lagi, dia sudah di, come on, mana DRM infonya, there you go, sudah di Wi-Fi L1, yang artinya kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi, dan juga sudah di atau sudah support HDR10. Mantap. Last but not least, battery life-nya itu punya baterai yang lumayan jumbo, even di tahun 2021, 4000 mAh baterai yang support fast charging sampai 22,5 watt. Dan untuk ketahanan baterainya di Mate 10 Pro masih bagus. Gue bisa bilang terbaik untuk kelas HP second di harganya. Dan pemakaian gue yang medium, sedikit gaming, tapi mostly sebenarnya hanya sosial media dan nonton video aja. Ini gue bisa tahan, Mate 10 Pro HP-nya bisa tahan full 1 hari penuh dengan screen on time sekitar, ini gue udah screenshot, 6 jam 53 menit, atau pretty much ini kalau misalnya kalian hanya pakai buat simple kayak sosial media atau nonton video doang, nggak pakai buat gaming, ini bisa sampai 7 jam lebih. Yang untuk kelas HP second dan udah setua ini sangat impresif. Terbaik di harganya pasti untuk HP second. Dan untuk charging speed-nya sendiri, ini gue ngecas pakai charge 18 watt, ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 49 menit. So ya, untuk baterai kapasitas segede ini menurut gue udah lumayan cepat dapat waktu selama itu. Oke, cuma segitu aja videonya, dan untuk si konklusinya guys, untuk konklusinya sendiri menurut gue Huawei Mate 10 Pro untuk harganya yang sekarang cuma 2 jutaan, lebih tepatnya 2,3 juta, gue bisa bilang masih sangat worth it banget. Gue lebih prefer Mate 10 Pro dibanding HP Sony di harganya yang mirip. Di harga segitu, Mate 10 Pro punya desain yang sangat premium, gue personal suka banget. Dengan kualitas kamera yang masih flagship level, lebih bagus daripada HP Sony Xperia XZ3 atau XZ2 Premium. Kualitas speaker yang sangat bagus, dan juga ketahanan baterai yang masih sangat remarkable, dan bisa jadi pilihan yang lebih baik untuk baterainya daripada HP-HP second lainnya. Satu kelemahan mungkin hanya dari si gaming performance-nya aja yang sedikit underwhelming dibanding Snapdragon counterpart si 845. Tapi selain itu gue sangat rekomen kok Huawei Mate 10 Pro, terutama buat kalian yang lagi nyari HP second 2 jutaan yang serba bisa, punya baterai yang sangat awet, terutama menurut gue Mate 10 Pro ini choice yang sangat baik. So ya, seperti biasa, kalau kalian yang beli HP ini, gue udah taruh link di deskripsi, dan cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kelewat, jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.